Nah ini kawan, jadi kemarin itu pas dibuka untuk bagian sensor ISC ini, pernya itu dihilangkan ya, jadi sudah nggak pakai per ya. Nah di sini saya menggunakan, saya mengambil pernya ini kepunyaan karet Mickey Mouse ya. Karet di rumah ini kan kalau kita beli itu dia ada pernya. Nah saya ambil. Nah jadi ini tuh sensor ISC itu harus pakai per ya. Nah ini kebetulan ya mirip-mirip lah, sama lah, tapi yang terpenting adalah hasilnya ya. Yang pasti itu karena sensor ISC ini harus ada pernya. Jadi kalau akselerasi itu dia tutup buka ya. Ada juga yang melakukan pengganjalan di sini ya, karena dia tidak punya scanner. Karena apa? Motor Yamaha itu harus pakai alat ya, jadi tidak bisa manual seperti Honda itu masih bisa diraba-raba. Jadi untuk Yamaha itu kan jarang yang menguasai motor Yamaha itu, karena Yamaha itu harus menggunakan alat ya, terutama scanner ya, untuk reset, untuk menghapus DTC, kode mil itu ya harus pakai scanner. Nah ini mudah-mudahan aja hasilnya bagus ya. Jadi kita mau uji ya. Nah sekarang ini sudah terpasang semua, ISC pun sudah saya pasangkan ya. Yang awalnya motor ini mati-matian ya, nggak bisa stasioner. Nah kawan, kunci kontak udah saya ganti baru ya. Nyalakan kontak. Nah, kita hidupkan mesin. Bismillah. Nah udah hidup kawan ya. Nah sekarang gini, dia mau stasioner tapi kondisi stasionernya itu bandang ya, tinggi ya. Nah jadi kemungkinan di tempat sebelumnya karena ini mati mulu, jadi bukaan tarikan gas ini ya, yang artinya dia mengangkat koin butterfly itu, dia diputer tuh. Jadi ini nih diputer ini, jadi diperbesar. Nah lihat, nyala ya kawan ya. Nah udah hidup ya scanner. Nanti kita mau analisa ya. Sekarang kita mau masuk ke mode diagnosa atau analisa ya. Enter, matikan kunci kontak. Oke, nyalakan kunci kontak, matikan kunci kontak, nyalakan kunci kontak. Nah ini kita lihat, sensor TPS bukan gas 17 bagus ya. Nah ini D03, tekanan udara masuk bagus, temperatur udara masuk karena sempat hidup 33 derajat. Nah temperatur cairan pendingin 44 derajat, radiator ya. Nah ini kecepatan roda, tegangan baterai, switch standar samping. Nah ini D30
koil ya, koil pengapian ya. Nih ini kalau di enter itu dia akan bunyi ya di mesin itu. Nih coba saya enter. Nah, dia itu bunyi ya, on off ya. Nah, selama 5 kali. Nah ini injektor pun sama. Jadi kalau tes aktuatornya itu dia bisa nyembur juga ya selama 5 kali. Nah ini kontrol putaran langsam 0, tekan enter maka ISC akan bergetar 5 kali atau bergerak sesuai tipe ISC. Saya enter. Nah dengar tuh, nah, dia bergetar. Nah, jadi bunyi ya. Nah pengetesan aktuatornya seperti ini. Nah, tampilan kode kerusakan EEPROM 0. Nah tampilan sejarah kerusakan 13, 14, 15 tuh 22, 37, 42, 79, 13, 14. Nah ini mungkin aksi cabut-cabut ya. Nanti kalau ini dihapus, kemungkinan itu kerusakan saat ini gitu. Nah sekarang gini, ini nih, di sini tuh ada sejarah kerusakan 7 ya, 7 sejarah kerusakan. Nah sekarang kita enter, kita hapus. Nah udah 0 ya. Nah, terus menghapus nilai koreksi ISC 01 tidak perlu di reset, 02 reset. Nah kita reset saja karena kebetulan kita sudah melakukan pembersihan ruang ISC ya, nggak apa-apa, kita reset saja. Nah, jadi kalau mau ngereset itu harus bersihkan dulu ya. Nah udah saya reset. Nah D70. Nah ini membaca versi ECM ya. Nah udah, sekarang ke mode standar. Nah kita sudah masuk ke mode standarnya dia ya. Di sini kita bisa membaca ya tuh nilai-nilainya. Ini itu tadi setelah kita melakukan penyesuaian penyetelan ya, kita habis menghapus kode-kode kerusakan dari soket yang di tempat sebelumnya. Ini kemungkinan dicabut-cabut. Nah sudah kita hapus. Nah sekarang ini dalam kondisi mode standar yang baru ya. Nah kalau kemarin itu ISC itu kalau nggak salah itu kemarin nilainya itu si motor ini itu, nah kalau kemarin itu nah kalau sebelumnya itu untuk ISC di sini itu nilai daripada koreksi ISC nya itu 48% ya. Nah sekarang kita lihat, ISC yang kemarin 48%. Nah sekarang dia setelah dibersihkan dan setelah melakukan reset ISC, nah sekarang putaran langsamnya, kontrol putaran langsamnya itu menjadi 25,5. Nah sudah bagus ya kawan ya. Nah ini sekarang kita hidupkan kontak, kita pengen lihat RPM nya dia yang kita dapatkan. Nah ini kawan, nah putaran mesin di 2300 ya. Nah jadi kemungkinan di tempat sebelumnya karena ini mati mulu, jadi bukaan tarikan gas ini ya, yang artinya dia mengangkat koin butterfly itu dia diputer tuh. Jadi
ini nih diputar ini, jadi diperbesar. Kita dapatkan RPM nya tadi di atas 2000 ya, sekarang kita turunkan ke 1600. Nah, kita kecilkan saja. Nah, sekarang kita lihat ini masih 1800. Nah, nanti kalau sudah terpasang filter udara dia bisa kalau nyampe 1600 ya. Nah, ini kawan. Nah, udah mulai turun tuh ke 1700, 1600. Nah, ini kawan kondisinya. Box filter sudah saya pasang. Nanti saya mau mengganti lampu depan, belakang, sekalian dispet ya. Karena kanvasnya ini udah habis. Kanvas belakang juga, oli gear sama oli mesin, dan kunci kontak baru ya sudah saya ganti. Ini kondisi air radiator setelah diisi ya, karena tadi awalnya kering. Nah, itu kita bisa lihat ada kebocoran ya di termostat. Nah, itu kawan tuh. Nah, itu bocor, jadi termostat ini bocor tuh. Nah, air radiator kotor ya, jadi ini oli bekas masuk ya tuh. Jadi kotor, sudah masuk oli ya. Nah, ini jadi ini termostat tuh, dia udah pecah ya. Nah, ini bekas lem-leman nih, kemungkinan ini bukanya ya atau gimana ini, jadi kondisinya pecah. Nah, ini yang menyebabkan bocor. Jadi di dalam ini itu ada seal water pump. Jadi kalau air radiator sudah kemasukan oli seperti ini itu dipastikan seal water pumpnya bocor. Seal olinya juga bocor juga tuh, seal magnet ini udah rembes ya. Jadi ini sayang kalau nggak diganti, nanti bongkarnya yang susah. Nah, ini seal water pump adanya di balik ini, jadi dia udah bocor, makanya olinya masuk ke radiator. Nah, di sini juga saya mendapati bos sama engine mountingnya itu udah rusak ya. Jadi karetnya ini sudah habis ya. Nah, langsung saja saya melakukan pergantian spare part. Untuk prosesnya tidak saya videokan. Nah, ini sekarang kondisinya seperti ini ya. Nah, udah rapi ya. Nah, selang ini pun saya ganti ya. Nah, ini nih selang hawa ini sudah saya ganti juga. Jadi nanti kita rapikan. Video ini saya anggap selesai ya. Jadi semoga yang sedikit ini menjadi ilmu dan ada manfaatnya ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.